Salam sehat sahabat Bethsaida. Perkenalkan saya Chelsea yang akan menjadi pemandu di acara Dr. Stock Bethsaida Hospital pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang memaafkan. Seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan melewati bulan puasa dan merayakan Lebaran, di mana momen ini dimanfaatkan untuk saling silaturahmi antar keluarga, saudara, dan kerabat, dan juga ajang untuk saling bermaaf-maafan. Tapi sebenarnya memaafkan itu sulit gak sih? Bagaimana cara meminta maaf dan memaafkan yang sebenarnya? Nah, saat ini sudah kedatangan Pak FX Albino Prasojo, MSI, psikolog dari Bethsaida Hospital. Apa kabar, Pak? Baik, apa kabar Chelsea? Baik juga, Pak. Terima kasih sudah hadir di acara Dr. Stock kali ini. Mungkin masih yang banyak belum tahu nih, Pak, dari sahabat Bethsaida. Kita singgung sedikit ya mengenai memaafkan ini seperti apa, Pak. Kalau menurut pandangan Pak Albino, kira-kira mana yang lebih sulit nih, Pak? Minta maaf atau memaafkan? Ya, kalau kita ngelihat nih ya, antara minta maaf dengan memaafkan, ya, itu kembali lagi kepada orangnya. Ya, kadang orang dengan mudah memaafkan, kadang orang juga sulit untuk memaafkan. Demikian juga sebaliknya. Kadang orang ya juga sulit untuk meminta maaf ataupun dengan mudah meminta maaf. Jadi dikembalikan lagi kepada orangnya. Karena biasanya kalau mau minta maaf itu kan mental kita harus kuat juga ya. Betul ya. Dan juga merendahkan self esteem kita juga gitu kalau misalkan kita ada kesalahan. Iya, ya pada kasus-kasus tertentu ya itu memang berkaitan dengan harga diri gitu ya, rasa percaya diri juga begitu. Tetapi yang paling penting adalah dalam pembahasan kali ini kita harus mengetahui gitu ya latar belakang kenapa sih memaafkan itu penting begitu ya. Karena kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan interaksi dengan orang lain. Nah, dalam interaksi itu ya terjadi pasang surut. Tidak selalu baik begitu ya, tapi juga kadang-kadang terjadi suatu keretakan hubungan bahkan putus sama sekali. Nah, ketika ya orang mengalami keretakan hubungan, ya orang akan mengalami kekecewaan. Betul. Orang akan mengalami kesedihan, orang akan mengalami sakit hati bahkan dendam. Ya, sehingga memungkinkan juga ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan agresivitas ya kriminal seperti itu atas nama ya dendam. Kenapa? Ada rasa sakit di situ karena adanya suatu relasi interpersonal yang rusak. Nah, namun ya saya yakin bahwa ya terkadang orang ya dalam melakukan atas nama dendam tadi gitu ya, dalam hati kecilnya juga ada rasa penyesalan. Kenapa? Karena setiap orang ya secara individu juga sebetulnya mempunyai rasa bersalah di situ, mempunyai keinginan untuk punya hubungan yang baik dengan orang lain, ya. Kemudian juga punya keharmonisan, ya. Bahkan meskipun orang itu melakukan kejahatan, ya. Misalnya terhadap orang lain, ya. Tetapi bisa bayangkan ketika dilihat kesehariannya dia bisa berbuat baik terhadap keluarganya, misalnya seperti itu. Karena pada dasarnya manusia mempunyai sifat yang baik. Nah, seperti itu Chelsea. Mungkin apa ya? Kan kita juga bentar lagi akan merayakan hari Lebaran nih, Pak, di mana banyak sahabat Bethsaida juga yang akan silaturahmi dengan keluarga kerabat. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa maksud dari memaafkan tersebut? Iya, memaafkan itu adalah keputusan yang disengaja, disadari, ya. Artinya apa? Dia dengan sadar, ya, dan dengan sengaja. Artinya apa? Ya, ada intensi, ya, dari dalam diri manusia itu, ya, untuk melakukan minta maaf. Tujuannya apa? Untuk melepaskan perasaan dendam, ya, terhadap orang lain atau kelompok ya yang telah dipersepsikan menyakiti diri kita ya, meskipun ya apakah benar bahwa mereka berbuat salah atau karena persepsi kita sendiri atau memang perlu dimaafkan atau tidak ya.
Nah, jadi dengan disengaja itu ya, artinya apa? Ada motivasi untuk kesediaan, untuk menanggalkan ya adanya suatu kesalahan pada masa lalu yang menyakitkan. Ya. Enggak lagi ya ketika kita minta maaf ya, enggak lagi mencari-cari kesalahan orang lain ya, kemudian masih benci ya, ataupun bahkan menyakiti orang lain. Ya. Jadi ya motivasi individu yang memaafkan itu ya untuk mengubah orang ya akhirnya tidak balas dendam ya, dan juga ya untuk ya meningkatkan dorongan rekonsiliasi ya, dorongan persatuan lagi ya, memulihkan sesuatu yang retak tadi dalam suatu relasi interpersonal. Itu menjadi definisi memaafkan. Oh, oke. Mungkin banyak juga nih Pak, ada yang sulit membedakan antara memaafkan dan juga melupakan di suatu masalah yang bertendensi untuk meretakkan suatu hubungan gitu. Apakah benar bahwa memaafkan itu sama dengan melupakan? Ya, ini terkadang orang ya menyamakan antara memaafkan itu berarti melupakan kesalahan orang lain. Itu keliru ya. Lupa ya artinya sebetulnya ya mencoba menghilangkan semua kesalahan ataupun perilaku orang lain yang menyakitkan bagi diri kita ya. Nah, dalam psikologi kadang ya namanya direpresi seperti itu ya, mencoba dilupakan pengalaman-pengalaman pahitnya ya, yang sebetulnya apakah itu rasa sakit itu masih ada? Masih. Apakah pengalaman yang pahit itu masih ada? Masih. Apakah traumatis itu masih ada? Masih. Ya, tanpa disadari ya, itu dicoba dilupakan. Gitu kan? Yang bisa jadi muncul ke dalam keseharian kita. Misalnya ketika kita diperlakukan oleh orang tua kita ya secara emosi ya, selalu dijelek-jelekan, direndahkan ya. Akhirnya apa ya? Anak tidak bisa kemudian ya melawan orang tua itu ya. Akibatnya apa? Muncul kepada ya perilaku lain yang mungkin dia lampiaskan kepada orang lain. Ya. Karena apa? Tanpa disadari dia memang punya pengalaman itu dan dia mencoba melupakan. Tetapi ya manifestasinya adalah dalam perilaku keseharian yang lain terhadap orang lain. Artinya apa? Ya, luka batin itu masih tetap ada. Begitu ya. Dia hanya melupakan, ya. Nah, sedangkan memberi maaf itu identik dengan mencoba kita menyembuhkan luka itu, ya. Kadang-kadang ketika kita jatuh, ya, berdarah, ya, kita mencoba menyembuhkan, bukan melupakan, ya. Gitu ya. Tapi ketika diobatin, masih ada bekasnya nggak di kulit? Masih, betul seperti itu, ya. Nah, jadi ya memaafkan sesungguhnya ya bukan bertujuan untuk melupakan luka hati ya, tapi memberikan kesempatan baik kepada diri kita maupun orang lain untuk membangun relasi yang lebih baik. Seperti itu. Tujuannya adalah ya pada akhirnya seperti itu, bukan untuk melupakan apa yang terjadi. Ya, karena pasti ya ketika kita udah lupa begitu ya, tahu-taunya ada stimulus kejadian tertentu, kemudian kita jadi mengingat masa lalu kita. Ya, apakah kita bisa melupakan? Tidak. Sehingga tujuan dari memaafkan itu seperti apa ya, Pak? Ya, tujuannya adalah ya kedua belah pihak ya itu saling ya memaafkan satu sama lain. Ya, kita harus menyadari dulu gitu bahwa dalam setiap suatu kesalahan, keretakan hubungan, putusnya suatu hubungan ya, tidak 100% saya benar dan tidak 100% ya orang lain itu salah. Tetapi masing-masing mempunyai kontribusi ya. Nah, ketika itu sudah disadari ya, introspeksi satu sama lain gitu ya, sehingga akan memunculkan ya perilaku saling memaafkan ya, bukan hanya sepihak saja. Seperti itu ya. Nah, tetapi juga ya itu tidak hanya dalam hati saja introspeksinya. Oh, oke, saya salah begitu kan ya.
dia juga salah, salahnya seperti ini. Di lain pihak, oke, saya salah, dia juga salah dong seperti itu. Itu harus diungkapkan, ketemu. Iya. Tidak hanya dalam hati saja seperti itu gitu kan ya. Jadi harus ditindaklanjuti ya, minimal ketemu, oke nih ya. Mengungkapkan dengan jujur, saya sakit hati loh tadi kamu ngomong seperti itu gitu kan ya. Iya, saya juga seperti itu ya. Jangan kemudian buru-buru, oke, nggak apa-apa gitu kan, tapi di dalam hati masih dongkol ya. Itu tidak memaafkan ya, tapi harus dilanjuti dalam perbuatan nyata ya. Maaf itu menggantikan sikap dan perasaan negatif jadi positif ya. Bukan menghapus yang saya katakan tadi, bukan menghapus atau melupakan sikap negatif ya, sehingga menunjukkan suatu keseimbangan ya. Masing-masing punya kekurangan atau kesalahan dalam satu momen tertentu, sehingga inilah yang menjadi dasar rekonsiliasi ya, persatuan kembali, menjalin tali silaturahmi ya antar individu seperti itu ya, tanpa adanya menyadari bahwa dirinya juga bersalah masing-masing pihak. Itu ya maaf hanya untuk dirinya sendiri. Oke. Ya. Tapi terkadang kalau misalkan di suatu pasangan yang udah menikah gitu ya Pak, mungkin salah satu partnernya melakukan kesalahan yang besar gitu, tapi si partnernya ini dia udah memaafkan, tapi di waktu mendatang dia masih mengungkit-ungkit lagi tuh. Yes. Mengorek-ngorek kesalahan yang sebelumnya udah pernah terjadi gitu. Jadi kan istilahnya itu sama aja gak ikhlas kan memaafkannya, dan menjadi kepahitan juga di dalam hati. Betul. Itu bagaimana gitu loh Pak, cara memberikan toleransi kesalahan kepada pasangannya itu? Iya, nah itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemberian maaf ya. Yang Chelsea katakan ya, ini adalah ya salah satu kenapa sih ya ada orang yang masih mengungkit-ungkit begitu kan ya. Saya akan membahas ya faktor yang dapat mempengaruhi pemberian maaf ya. Pertama ya penilaian ya, atribusi seperti itu ya. Ketika ada suatu ya keretakan hubungan, katakanlah ya perselingkuhan begitu ya, yang kalau Chelsea maksud seperti itu gitu ya. Pasangan kan biasanya ya selingkuh ya. Nah, orang ya ketika melihat ya bahwa kamu itu yang salah, kamu itu yang selingkuh begitu kan, 100% kamu yang salah. Tapi ya pengalaman saya seperti itu, terkadang dalam perselingkuhan ya masing-masing orang ya punya argumen. Pasti melakukan kesalahan juga. Betul. Sehingga bertendensi untuk melakukan hal yang tak terpuji itu. Betul ya. Tetapi apakah perselingkuhan itu dibenarkan? Tidak juga begitu. Tetapi kita harus introspeksi diri gitu kan ya. Terkadang kenapa si A ya selingkuh dengan si B ya. Ternyata ya pola komunikasinya ini ya terhambat. Ternyata pasangannya ya ini mau menang sendiri. Ya, nggak mau dengerin keluh kesah dari pasangannya. Dan itu bertahun-tahun. Ya. Kayak misalnya yang kemarin saya bahas tentang ghosting, ya. Kenapa ada orang berpacaran seperti itu, tahu-taunya hilang begitu aja? Ya, ini nggak bisa kemudian ya yang disalahkan adalah ghosternya gitu kan, pelaku ghosting gitu ya. Ketika ditanya ternyata memang ya ada suatu komunikasi yang tidak mantap antar pasangan ya. Bisa jadi pasangan itu menuntut ya, sehingga orang mau ngomong aja pasangannya kemudian jadi enggan ya. Kita harus melihat kasus per kasus seperti itu ya. Jadi ya ini ya semakin orang hanya melihat kesalahan itu pada orang lain ya, ini akan sukar untuk memberikan maaf yang sesungguhnya, sehingga apa ya udah lupa nih ya, sudah dilupakan, artinya bukan memaafkan begitu ya. Ketika ingat ya dia mulai menyalahkan tuh, mulai menyalahkan orang lain, itu gara-gara kamu. Lupa introspeksi bahwa dirinya juga ya punya persentase kesalahan atas masalah yang terjadi ya. Yang kedua adalah kualitas hubungan begitu ya. Nah, kualitas hubungan semakin dekat ya, orang yang menyakiti dia ya akan semakin sulit orang itu akan memberikan maaf.
ya. Kalau Chelsea tadi bertanya tentang ya pasangan, ya pasangan itu adalah ya apalagi suami istri, ya sudah jadi setia ya hidup semati dalam suka maupun duka, ya seperti itu. Tapi kemudian ya ini mengalami ya pertikaian, ya bayangkan perselingkuhan itu ya artinya adanya pengkhianatan dalam sebuah relasi, gitu kan, ya. Ini tidak hanya suami istri, gitu, mungkin juga dalam berpacaran nih seperti itu, ya. Oh selingkuh kayak begitu, ya. Ternyata, ya, karena itu yang paling dekat, orang yang dia percaya selama ini, ya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun seperti itu, ya, kemudian mengkhianati pasangannya, ya. Bisa bayangkan seperti itu, ya. Akankah mudah orang untuk memaafkan? Ya, pasti akan sulit, ya. Tidak hanya itu, bisa bayangkan ketika yang melakukan ya abuse itu ada orang tuanya sendiri, ya. Bisa bayangkan seorang anak begitu ya, yang merasa seharusnya saya dikasihi oleh orang tua, gitu ya, dibuang begitu saja, ya, tidak diurus, ya. Malah orang tuanya sendiri yang lupakan orang yang melahirkan dia ke dunia pertama kali malah menyakiti dia. Betul. Secara mental dan fisik. Yes, itu bisa bayangkan ya betapa beratnya seorang anak seperti itu ya tahu bahwa ya dia ditaruh di panti asuhan misalnya seperti itu. Tapi setelah besar dia mengetahui bahwa dia dibuang oleh orang tuanya. Ya. Akan sulit bisa menerima kondisi seperti itu dan kita nggak bisa ya udah maafin aja. Ya, tidak semudah itu dan kita harus memahami ya dari aspek kejiwaan bagaimana sih ditolak, ya ditolak oleh orang tuanya sendiri, begitu kan, ya ini ya akan mempengaruhi orang dalam memberikan maaf. Nah makanya ya ini juga berkaitan dengan kedalaman rasa sakit hati, gitu kan, ya. Apakah kalau cuma ya dimarahin doang, ya itu mungkin ya ditegur gitu kan ya karena kamu bangun tidur ya tolong dong bersihin tempat tidur, beresin segala macam begitu kan ya, itu ditegur berulang-ulang ya, mungkin sakit hatinya gitu ya ataupun nggak berasa sakit hati gitu kan ya. Tapi bisa bayangkan Kak kalau tadi ya yang Chelsea Kak tanya kepada saya, perselingkuhan bagaimana ya, artinya ya ada suatu pengkhianatan di situ terjadi. Artinya kedalaman rasa sakit itu ya lebih dalam ketimbang sekedar ya salah paham ya masalah hal yang biasa ya. Cuma bisa dibandingkan kan seperti itu karena mungkin seorang pasangan gitu ya ditegur pasangannya karena masakannya nggak enak begitu kan ya, dia bisa perbaiki itu ya. Dan pada akhirnya bisa rekonsiliasi dengan cepat begitu ya, minta maaf ya tadi gitu kan ya, orang baru pulang kantor kayak gitu terus makan asin banget kayak begitu kan ya, istrinya juga iya sorry tadi sambil ngurus anak misalnya. Bisa bayangkan ya gradasinya ya sampai sejauh mana ya, hal apa yang menyebabkan orang itu jadi sakit hati dan sedalam apa seperti itu ya. Selingkuh sekali oke, minta maaf dan dimaafkan ya, selingkuh lagi misalnya seperti itu ya, makin lama begitu ya lukanya semakin dalam, traumatisnya semakin dalam ya, luka batinnya semakin dalam sehingga ya ini akan mempengaruhi proses ya memberikan maaf. Pasti. Seperti itu ya, kadang seperti itu ya sudah tahu salah begitu ya, enggak kok gitu kan ya, kan saya punya alasan untuk selingkuh misalnya ya, sehingga stuck seperti itu ya, hubungan ya lu gue end gitu kan gitu ya. Nah yang terakhir adalah tergantung dari karakteristik individunya. Ada orang yang hangat ya, ada orang yang dingin seperti itu. Orang yang hangat mempunyai empati begitu kan ya, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Artinya di sini sepanjang orang itu ya bisa mengambil peran gitu ya, kalau saya jadi dia ya apa yang saya rasakan nih gitu kan ya, ketika dia mampu untuk menempatkan diri ya seperti yang dirasakan oleh orang lain, artinya tidak harus
mengalami juga seperti yang dialami oleh orang lain seperti itu ya, dia pasti juga akan bisa memproyeksikan afeksinya, perasaannya. Oh iya, kalau saya dibohongin gitu ya, berarti saya juga seperti ini nih, saya juga sakit hati seperti itu ya, maka ya oke lah ya, saya coba maafkan seperti itu. Jadi ya, apa yang Chelsea katakan seperti itu sangat tergantung dari ya penilaian siapa yang salah ya, kemudian kualitas hubungannya ya, sejauh mana ya mendapatkan perlakuan seperti itu, dan juga faktor kepribadian orang. Betul. Dan nih dok, dari memaafkan tersebut kan pasti tidak mudah ya bagi setiap orang gitu untuk memaafkan setiap kesalahan dari pasangannya atau dari teman kerabatnya gitu. Mungkin dari tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang dimensi memaafkan itu seperti apa prosesnya, dan keuntungannya dari memaafkan tuh apa aja Pak bagi setiap orang yang memberi maaf? Pasti satu, pada dasarnya orang itu ingin bahagia dalam hidupnya, tidak ada konflik begitu ya, dalam relasi interpersonal ya akan menyenangkan ya, yang ujung-ujungnya adalah rekonsiliasi ya, berdamai lagi dengan suatu keadaan ya. Orang kan capek begitu ya ketika orang berantem terus, debat terus setiap hari begitu kan ya, pada akhirnya mengurangi orang untuk ya menimbulkan rasa benci itu jadi berkurang ya, enggak stres ya. Chelsea Kak, kalau berantem terus stres nggak? Stres begitu kan ya, yang ada menjadi cinta atau jadi benci? Jadi enak. Loh, jadi enak gitu kan ya. Nah, ilfeel kayak begitu kan ya. Nah, bahkan kemudian ya ketika putus jadi depresi gitu kan ya, waduh ya nggak enak nih gitu kan ya. Kadang-kadang malah apa balik lagi ya ke mantan begitu kan, meskipun berantem terus kayak begitu kan, tapi ketika berantem gitu ya, ya stres lagi ya, bahkan begitu ya, jadi ya cemburu gitu ya, kadang ya ngelihat pasangan sama ya jalan sama dia langsung marah begitu kan, ya jadi curiga. Nah, maka dengan memaafkan itu ya, semua hal-hal yang negatif begitu ya, balas dendam, kebencian, rasa bersalah, cemas, depresi itu akan hilang dan digantikan oleh kedamaian. Lalu proses memaafkannya itu mungkin ya dari awalnya itu ya harus merendahkan harga diri juga ya Pak. Kayak misalkan tadi Bapak menjelaskan gengsinya. Biasanya orang itu sulit untuk saya memaafkan kepada pasangannya atau seperti apa gitu. Lalu prosesnya yang benar ini untuk sahabat Bethsaida yang mempunyai masalah-masalah kepada kerabatnya atau sahabatnya, ini prosesnya yang benar seperti apa Pak? Iya, masing-masing orang punya proses yang berbeda-beda seperti itu ya. Seperti saya katakan tadi ada 4 faktor gitu ya yang menyebabkan orang memberikan maaf gitu ya. Ada atribusi, penilaian, kemudian lukanya seperti apa ya, oleh siapa begitu kan, dan juga faktor kepribadian. Nah, dan juga ya ada proses di dalam diri gitu ya, baik kognitif, afeksi dan konasi tadi, dan juga interaksi dengan orang lain tersebut gitu kan. Nah, jadi secara kognitif tadi ya, bahwa oke, ada suatu kesalahan pada diri saya. Artinya apa? Disinilah jadi modal ya, bagaimana kita menyembuhkan ya luka kita. Ya, dari situ ya biasanya dendam terjadi karena kita berprinsip bahwa dia itu salah, saya benar, ya, sehingga itu menyebabkan orang jadi sakit hati, gitu kan, ya. Nah, sehingga apa ya? Kalau kita pantengin terus tuh ya kekakuan pola pikir kita seperti itu, artinya luka batin itu akan tetap ada, ya. Karena kita tetap kekeh, saya benar, kamu salah, gitu kan, ya. Maka kita harus sama-sama mengakui, ya, kesalahannya, ya. Dengan mengakui kesalahan seperti itu, ya, pada prinsipnya adalah, ya, juga termasuk ketika orang lain juga nggak mau ngakuin kesalahan, ya. Kadang yang saya katakan ini adalah sesuatu yang ideal, tapi ya seringkali kita menghadapi sesuatu yang tidak ideal juga. Kita mencoba untuk merefleksikan apa yang menjadi kesalahan kita, tetapi lawan kita juga tidak,
ya orang lain tidak melakukan itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, maka menyembuhkan diri kita sendiri. Maka ketika kita mengubah ya setting pikiran kita, cara pandang kita, ya kita sebetulnya akan menyembuhkan diri kita sendiri. Ya, karena apa? Kita tidak lagi terbelenggu pada ya rasa dendam, ya rasa sakit hati, ya sehingga akan menimbulkan ya suatu kemarahan ketika melihat misalnya foto orang itu aja, begitu kan? Ya, kita harus berprinsip bahwa kita nggak bisa mengubah orang lain nih, gitu kan? Ya, yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Ya, ketika saya memberikan konseling di klinik seperti itu, ya ada permasalahan antar pasangan, ya, lu pasangannya kemana? Nggak mau, ya nggak mau datang. Kenapa? Pokoknya dia nggak mau. Ya, maka apa yang bisa dilakukan? Apakah kemudian kita mengatakan maaf Pak atau Bu, ya ini mah masalah, ya selesai, saya nggak bisa bantu. Apakah akan seperti itu? Kan tidak. Ya artinya apa? Kita tetap membantu orang yang datang, ya untuk menyelesaikan masalahnya. Ya salah satu caranya adalah kita harus menyadari, ya supaya orang tersebut punya self awareness bahwa oke, ya ketika salah satu pihak tidak mau beranjak dari posisinya, maka saya yang beranjak, ya. Sekalipun itu akan menurunkan ya harga dirinya, ya seakan-akan jadi murahan seperti itu, ya. Padahal ya memaafkan itu ya suatu kasih yang lemah lembut seperti itu, ya. Artinya apa? Dia sedemikian rupa ya menurunkan ya sekalipun itu menjadi harga dirinya, tetapi untuk sesuatu yang lebih mulia. Nggak ada salahnya seperti itu, ya. Maka dia ya ketika ada orang seperti itu, saya mempersiapkan agar orang ya punya persepsi bahwa oke, saya yang harus berubah, ya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri, saya tidak bisa mengubah orang lain. Maka apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri, itulah yang bisa dilakukan dulu di ruang konseling, ya. Dan pada akhirnya ya syukur-syukur seperti itu secara ideal, ya bahwa kedua belah pihak itu bertemu, ya mengakui kesalahannya, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ya sehingga apa kita bisa bergandeng tangan, ya tapi dua-duanya harus tulus, begitu kan, ya harus ikhlas seperti itu, ya biasanya ketika ada konflik itu saya suruh aja pelukan, dah, ya karena apa berpelukan itu kan akan menyalurkan ya suatu positivisme, gitu ya, energi positif, ya dan akan mendamaikan satu sama lain, ya secara afeksi, begitu. Itu yang akan bisa terjadi dalam proses memaafkan. Oke Pak, terima kasih sudah menjelaskan aspek memaafkan kepada sahabat Betsaida. Mungkin Bapak ada pesan-pesan kesimpulan dari sahabat Betsaida yang bentar lagi akan menunaikan acara lebaran kepada kerabat, keluarga dan sahabat untuk memaafkan. Mungkin Bapak bisa menyimpulkan dari materi yang Bapak tadi sampaikan. Iya, satu bahwa saling memaafkan adalah sesuatu hal yang sangat penting ya untuk menjaga kedamaian hati. Ya, memberikan maaf ya ini suatu ya hal yang penting ya baik secara sosial maupun secara kejiwaan. Ya, yang menyangkut secara kognitif ya. Pikiran individu ya, perasaan individu dan juga perilakunya. Dan ini ketiga-tiganya ya harus diungkapkan dalam bentuk perilaku kepada orang lain sehingga apa? Proses memaafkan itu terjadi. Proses memaafkan bukan sesuatu yang di dalam hati, gitu kan? Ya. Bagi setiap orang ya punya pengalaman yang berbeda sehingga proses memaafkan itu ya ada yang lama dan ada yang sebentar, ya. Dan itu kompleks sifatnya, ya. Bukan sesuatu yang instan. Jadi kadang-kadang memang kita tidak perlu buru-buru memberikan maaf ataupun bahkan nggak maafin sama sekali, begitu ya. Ini karena akan mengganjel dalam setiap kehidupan manusia, ya. Memaafkan akan efektif dan berdampak positif, ya kalau kita tulus, ya, dengan tujuan untuk bukan melupakan,
ya, tetapi ingin memperbaiki relasi satu sama lain. Ya, ini yang saya katakan tadi ya, terakhir bahwa ya ini harus diungkapkan ya, sehingga mencapai ya proses memaafkan yang sesungguhnya, bukan hanya secara ritual ya ataupun secara tuntutan sosial. Demikian dari saya. Terima kasih kepada sahabat Betsaida yang sudah menyediakan waktu untuk berpartisipasi pada acara Dr. Talk kali ini bersama Pak Albino. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga edukasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya sahabat Betsaida jangan lupa subscribe, like, dan berikan komen kalian di bawah ini. Dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Tetap sehat dan selalu jaga kebersihan ya sahabat Betsaida. Sampai jumpa di acara Dr. Talk lainnya. Salam sehat, Betsaida bersamamu. Dah.